Saksikan, kirimkan setiap topik-topik pertanyaan di kolom komentar yang sudah ada di bawah ya, lewat Facebook maupun lewat YouTube. Nah, Pastor, zaman sekarang ya, zaman now ya, zaman dimana teknologi maju seperti ini, Pastor, apakah masih ada kemungkinan orang-orang untuk kerasukan setan, Pastor? Kalau memang ada kemungkinan seperti itu ya, kan ini menarik, Pastor ya. Kalau memang ada, ini orang-orang yang seperti apa yang masih dirasuki oleh setan? Coba Pastor, berikan penjelasan sedikit kepada kami. Jadi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara kita hari ini, memang topik kita seputar tips mengusir setan dari orang yang kesurupan. Nah, jadi sekalipun saudaraku bahwa ini era digital 4.0 ataupun era postmodern gitu ya, yang serba digital, serba canggih. Tetapi jangan salah, masih banyak orang yang tertarik dengan dunia-dunia roh, ya kan? Masih banyak orang yang pengen yaitu mengikatkan dirinya ya kepada dunia-dunia kedukunan, okultisme, roh nenek moyang dan sebagainya. Bahkan di era ini ya, bukan hanya di era ini sebenarnya, dari zaman dulu ya sampai sekarang masih banyak kita temukan, baik orang tua, baik itu pemuda-pemudi, ya bahkan remaja, bahkan mulai dari anak-anak sudah terlibat dengan yang namanya okultisme, ya sudah terlibat yang namanya pekerjaan setan. Jadi artinya bahwa pembahasan kita malam hari ini saya percaya menjadi kebutuhan umat. Amin. Karena mungkin ada orang yang berkata, Pak, di zaman now seperti ini, zaman-zaman orang menggunakan HP dan sebagainya, mana mungkin lagi iblis merasuki, kan gitu. Sudah dicobain anak-anak Tuhan lewat handphone itu, lewat kemajuan teknologi, kan seperti itu, banyak orang berkata seperti itu. Nah, Pak, kalau memang ada pekerjaan iblis yang seperti itu, kira-kira orang yang dirasuki orang-orang yang seperti apa? Karena faktanya begini, banyak juga saya melihat ya faktanya orang-orang yang sering ke gereja ya. Saya tidak bicara gerejanya ya, saya hanya bilang orang itu sering ke gereja, dia bisa dikatakan KTP-nya KTP Kristen, tapi masih juga dirasuki roh jahat. Ini fakta. Saya melihat itu. Nah, ini kira-kira gimana? Apakah orang-orang yang bisa dirasuki setan itu apakah adalah orang-orang yang percaya atau bukan atau bagaimana? Coba Pak. Jadi memang orang yang bisa dirasuki. Orang yang bisa. Bapak Ibu Saudara, ini jelas nih. Jadi ini satu pertanyaan yang menarik, satu pertanyaan yang serius untuk kita nikmati sama-sama, untuk kita perhatikan sama-sama. Bisakah misalnya seperti yang tadi rajin ke gereja, gitu ya? KTP-nya Kristen, tapi dirasuk oleh roh jahat. Oleh roh jahat, ya. Nah, saya beritahu seperti ini, bisa. Ini Bapak Ibu Saudara, bisa. Karena KTP-nya Kristen atau rajin ke gereja itu tidak bisa yaitu membentengi kuasa si setan itu, tidak menjamin ya, tidak menjamin. Ya, misalnya orang rajin ke gereja KTP-nya Kristen tidak menjamin. Karena ketika misalnya setan lihat oh itu KTP-nya Kristen, terus kemudian mundur setan itu, enggak juga, ya kan? Atau rajin ke gereja misalnya, ya kan? Kemudian setan itu enggak berani lagi mengganggu dan lain sebagainya, enggak juga. Bahkan kita lihat fakta hari-hari ini yang menjadi satu tragis di tengah-tengah kekristenan. Banyak juga orang Kristen yang justru terlibat dengan kasus-kasus okultisme. Padahal tadi dari sejak kecil dia sudah orang Kristen. Mungkin seperti ini bro, dari kandungan dia begitu positif di dalam kandungan sudah orang Kristen. Tapi faktanya masih banyak orang yang terlibat okultisme, ya kan? Nah, artinya apa? Bahwa orang pergi ke gereja banyak juga seperti ini. Orang pergi ke gereja, tapi setelah pulang dari gereja pergi ke dukun.
Ya kan? Pergi ke paranormal, ya. Atau misalnya pergi lagi ke apa lagi ya, yang sejenisnya itulah ya, ke dukun, ke paranormal, ke orang pintar dan lain sebagainya. Apalagi misalnya ketika orang yang tadi rajin ke gereja, ya, mungkin dia sakit, ya, dia pasti ke sana. Nah, itu bro. Ya. Jadi masih banyak. Dan mungkin juga, ya, masih banyak dan bisa juga dirasuk orang yang rajin ke gereja, ya, kemudian yang punya hanya status KTP Kristen. Berarti gini Pak, ya, iblis ini merasuki orang tidak peduli. Kan Ya. itu semua orang bisa dirasuki berarti. Ya. Kan gitu Pak ya. Ya. Semua orang bisa dirasuki, entah itu orang yang agama seberang atau mungkin KTP-nya Kristen bisa Ya. dirasuki ya. Bisa. Makanya faktanya Pak, saya melihat memang orang ini sering di lapangan orang sering sekali ke gereja ya. Ini Nggak tahu Pak sama orang ini. ya, dulu saya melihat banyak sekali Pak orang yang rasukan setan itu dia ke gereja dia ikut terus datang ke gereja, tapi memang saya melihat di situ dia dirasuki oleh roh jahat. Dan anehnya lagi, parahnya lagi bukan diusir setan itu, tapi dimau-mauin, bahkan dipanggil lagi dukun, dipanggil seperti orang pintar katanya untuk mengusir itu, bukan dipanggil hamba Tuhan, bukan. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, kalau pertanyaannya siapakah yang bisa diusir setan, semua bisa dirasuki Pak ya, semua bisa dirasuki sekalipun orang itu KTP-nya Kristen. Jadi Bapak Ibu berhati-hati ya, berjaga-jaga, jangan sampai Bapak Ibu terikat dengan hal itu, jangan sampai dirasuki setan, jangan sampai pergi kepada okultisme Pak ya. Jadi saya mau jelaskan ini. Jadi semua bisa dirasuki kalau misalnya dia hanya kategori Kristen KTP dan juga hanya kategori rajin ke gereja, ya kan? Kalau misalnya hanya itu yang sebatas itu maksud saya, dia Kristen KTP, kemudian dia rajin ke gereja, ya memang bisa dirasuk. Tapi ada pengecualian nggak? Ada pengecualian. Oke, Ada yang penting Pak, ini yang penting. Maksud saya seperti itu. Ya. Ada pengecualian, ya kan? Supaya maksudnya pemirsa ini, ya kan? Jelas, ya. Jadi ada pengecualian. Siapa yang tidak bisa dirasuk? Ya kan seperti itu. Tadi kalau hanya sebatas rajin ke gereja, kemudian hanya KTP Kristen, ya itu bisa dirasuk. Tetapi siapa yang tidak bisa dirasuk, Bapak Ibu Saudara, ini harus serius nih. Siapa yang tidak bisa dirasuk oleh setan dan juga roh jahat dan juga sejenisnya, saya beritahu, orang yang percaya totalitas kepada Tuhan, pada Tuhan Yesus Pak ya, kepada Tuhan Yesus, itu yang bisa dirasuk. nggak bisa. Pengecualian bagi orang Kristennya, tapi kalau dia percaya, Iya, kan gitu Pak. percaya totalitas. Totalitas ini berarti sungguh-sungguh, ya serius dengan Tuhan. Bukan hanya misalnya lip service, ya sebatas di bibir, saya percaya Tuhan. Bukan hanya, tapi betul-betul bahwa Tuhan itu dialami, Tuhan itu dirasakan, dan Tuhan itu dihidupi dalam kehidupannya. Saya pastikan setan tidak bisa merasuknya. Amin. Itu bro. Ya, jadi sudah jelas Pak. Jelas. Jadi ada pengecualian nih. Ya. Ya, gitu. Jadi supaya nggak bingung Bapak Ibu Saudara, Ya. ada Bapak Ibu Saudara yang sering ke gereja, dia merasa takut nih Pak. Karena tadi Bapak bilang kan, sering ke gereja pun bisa dirasuki. Nah, ada pengecualian. Kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus secara totalitas sungguh-sungguh, maka tidak akan bisa pernah dirasuki oleh setan. Tidak akan bisa dirasuk. Ya. Ini jelas nih. Ini jelas nih. Ya, jadi Bapak Ibu pemirsa, kalau kita yaitu percaya totalitas kepada Yesus, kemudian kita hidupi Yesus itu dalam kehidupan kita, saya mau pastikan kabar baiknya hari ini, Bapak Ibu tidak akan bisa dirasuk oleh setan. Amin. Ya. Kalau masih ada yang kerasukan Pak, yang menyaksikan acara ini berarti dia belum percaya Betul. sungguh-sungguh Pak ya. Ini kesempatannya malam hari ini bagi Bapak Ibu Saudara ya. Nah, saya langsung ke pertanyaan yang kedua nih Pak ya. Siapa saja yang dapat mengusir setan? Kalau tadi kita sudah bahas ya, siapa saja yang dirasuki oleh setan ini. Nah, sekarang yang kedua Pak, siapa saja yang dapat mengusir setan? Iya. Nah, Alkitab firman Tuhan Pak banyak menceritakan, mencatat orang-orang yang mengusir setan. Bahkan Yesus pun, Petrus dan juga Paulus mengusir setan pada zaman Isa Rasul. Nah, pertanyaan siapa yang dapat mengusir setan itu? Iya. Jadi memang untuk mengusir setan ini, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, harus jelas profilnya, ya harus jelas.
Jadi tidak misalnya bro, karena tadi dia Kristen, terus oh saya bisa ngusir setan. Nanti akan bisa terjadi seperti di Kisah 19, Kisah para Rasul ya, tentang anak-anak Skewa, bahwa mereka digagahi ya oleh setan ditelanjangi. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapa yang bisa mengusir setan dari orang yang kerasukan? Yang pertama adalah bahwa orang yang percaya kepada Tuhan. Karena orang yang percaya kepada Tuhan dengan totalitas ini, maka dia punya kuasa dan punya otoritas. Ini dulu bro, ya kan? Jadi dia percaya totalitas kepada Tuhan, kemudian bahwa Tuhan memberi kuasa kepada dia, Tuhan memberi otoritas kepada dia, maka dia bisa mengusir setan. Itulah yang dikatakan di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Langsung buka ayat Ya, iya. Saya membaca Bapak Ibu Saudara ya. Silakan Pak, silakan. Bapak Ibu yang di rumah, ada Alkitab boleh dibukakan. Alkitabnya diambil, kita akan sama-sama belajar di tempat ini sekaligus Bapak Pendeta kita akan membacakan ayat dari Bapak. Iya. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-17 berkata seperti ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya kepada mereka. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama. Ya kan? Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Tuhan. Bahwa Tuhan menyertai, memberi kuasa kepada orang yang percaya totalitas kepada Tuhan. Kemudian dia bisa mengusir setan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, siapa yang bisa mengusir setan ini selain orang yang artinya seperti ini, bahwa ada misalnya, oh saya percaya kepada Tuhan total, ya kan? Tapi dalam konteks hubungan pribadinya, dia tidak intim dengan Tuhan, dia tidak dibangun yaitu doa kepada Tuhan, kemudian dia tidak berpuasa, maka kalau ada orang yang seperti itu, dia tidak bisa mengusir setan. Kalau misalnya tidak ada hubungannya dengan Tuhan atau tidak berpuasa dia tidak bisa. Itu yang dikatakan di dalam, yaitu di dalam Matius ya. Saya mau baca buat Bapak Ibu Saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Bahwa di sana dikatakan murid-murid yaitu mengusir setan, tapi nggak keluar setannya. Maka Tuhan katakan bahwa ini harus dengan berdoa dan berpuasa, ya kan? Karena memang konteksnya juga berbeda. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, tadi yang pertama orang percaya, yang kedua yang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, baik dengan doa, dengan firman, dengan berpuasa. Yang ketiga itu ini tidak kalah penting. Orang yang merdeka dari dosa dan dari kuasa-kuasa kegelapan. Nah, misalnya seperti ini. Kalau orang yaitu tidak merdeka dari kuasa-kuasa kegelapan, bagaimana mungkin dia bisa mengusir setan? Ya kan? Orang kalau tidak bebas dari dosa, apalagi dosa zina, ya kan? Dosa-dosa yang lain, memang tidak akan mungkin. Maka dia harus betul-betul bebas dan merdeka dari kuasa-kuasa kegelapan. Kemudian dari dosa, saya percaya ketika dia mengusir setan, setannya akan keluar. Itu bro. Berarti Pak, kalau pertanyaan tadi jelas terjawab. Oh, semua orang bisa Pak ketika dia percaya. Itu yang pertama Pak ya. Iya. Nah itu berarti semua orang bisa. Karena begini faktanya Pak, banyak juga orang Kristen yang tidak percaya diri Pak. Saya melihat ini juga. Nah makanya kalau ada tetangganya atau keluarganya yang kerasukan, yang dicari itu hamba Tuhan atau pelayan-pelayan, dia tidak berani sendiri Pak. Apakah ini tergolong orang yang tidak percaya atau gimana Pak? Nah, jadi memang seperti Apa ini. Pak yang takut? Iya. Jadi memang ada seperti ini. Dia sudah percaya kepada Tuhan, ya kan? Dan dia merasakan juga dia punya kuasa, Iya. ya kan? Kemudian dia intim dengan Tuhan. Hubungannya dia bangun lewat ibadah, lewat pelayanan. Kemudian dari dosa
dan juga dia sudah merdeka dari kuasa kegelapan, tetapi dia tidak itu bisa ya, atau tidak berani. Gimana nih Pak? Ya, maka saya berkata seperti ini. Kalau ada orang yang seperti itu, dia hanya tidak tahu metodenya, caranya ya. Tapi sebenarnya dia sudah punya ketiga hal yang tadi. Dia sudah percaya, dia sudah merdeka dari dosa, kan gitu, dia sudah punya hubungan intim dengan Tuhan, tapi dia nggak berani dan nggak pernah mempraktekkan itu. Iya. Jadi kenapa nggak berani? Karena dia belum pernah melihat orang atau hamba Tuhan mengusir, sehingga dia tidak tahu memulai. Bagaimana nanti? Tapi saya percaya kalau ada orang yang demikian sudah memenuhi 3 syarat itu, saya percaya, ya kan? Saya percaya bahwa dia ketika diperhadapkan dengan orang yang kerasukan, ya kan? Saya yakin Tuhan akan membimbing dia. Tuhan akan memberi keberanian, ya kan? Kadang-kadang tadi memang seperti ini. Di samping dia kurang tahu, tidak ada pengalaman, ya kan? Dia nggak berani, kemudian nggak berani bertindak, ya. Tapi saya percaya seperti ini, bro. Jarang-jarang yang seperti itu. Kalaupun ada yang seperti itu, karena dia tidak tahu cara atau metodenya, itu saja. Pernah melihat? Tidak pernah melihat. Bapak boleh sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada orang yang sudah punya ketiga hal, tapi nggak pernah. Bapak sampaikan kepada Bapak Ibu yang di rumah. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu sudah memenuhi ketiga syarat yang tadi, tapi Bapak Ibu Saudara tidak berani, yaitu mengusir setan dari orang yang kerasukan, karena mungkin Bapak Ibu Saudara tidak pernah melihat hamba Tuhan mengusir setan, tidak pernah saudara diajak oleh gembala saudara, atau tidak pernah saudara yang diajak oleh tim-tim yang lain dalam pelepasan. Tapi saya mau beritahu hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau engkau berani bertindak, engkau berani mengambil keputusan untuk mengusir, melepaskan, saya percaya Tuhan akan menolong. Amin. Sekalipun tadi nanti kita akan bicara tentang metodenya, ya. Sekalipun misalnya metode-metodenya ya belum tahu dia, jika dia sebenarnya mau, Tuhan pasti nolong dia. Amin. Itu. Jangan keluar kemana-mana Bapak Ibu. Nanti tipsnya terakhir berikan ya. Sekalian juga saya mau bilang, kalau Bapak Ibu sudah rapi dulu ya, mungkin mengalami pengalaman seperti itu, boleh hubungi langsung Pastor Menang ya, supaya mungkin nanti ketika ada pelayanan seperti itu bisa ikut. Yang penting memiliki ketiga hal tadi, kan gitu Pastor ya, nah, supaya langsung dipraktekkan apa yang menjadi kuasa Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena ini jelas sekali dalam Markus pasal 16 tadi, ini perintah langsung dari Tuhan. Barang siapa percaya, dia akan mengusir setan. Itu perintah Tuhan. Nah, yang ketiga ini Pak, ini pertanyaan kami tanya seputar pengalaman pribadi Bapak. Pernahkah Bapak mengusir setan dalam pelayanan beberapa tahun ini? Nah, ceritakan pengalaman itu Pak. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa memang kita angkat beberapa kali, mulai dari KKR kita buat membuka topeng setan, kemudian kita bahas tentang diskusi santai ataupun ngobrol santai tentang okkultisme, dan hari ini yang ketiga kalau tidak salah saya bicara tentang setan ini, tips yang mengusir setan dari orang yang kerasukan. Memang Bapak Ibu Saudara dan juga bro, ya sudah adalah beberapa kali saya punya pengalaman, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengalaman saya yang pertama waktu saya masih pengerja. Belum jadi kepala sidang ya. Berarti pengerja bisa juga nih Pak. Bisa. Pengerja dan juga jemaat bisa. Nah, waktu itu saya pengerja di gereja GBI Rawainda, sekaligus saya promosi dia. Dan gembalanya abang saya sendiri, Pendeta Fabri Utar. Memang hamba Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, dia spesialis di kasus-kasus okkultisme, kasus-kasus yang kesurupan, yang terikat dengan roh kedukunan, roh setan dan sebagainya. Jadi saya adiknya, kemudian secara rohani saya anak rohaninya. Nah, ketika itu saya praktek di situ, tinggal di situ, memang banyak yang dilepaskan oleh hamba Tuhan ini. Banyak yang dilepaskan, saya diajak, bahkan di gereja datang
orang pelepasan, bahkan kita diundang gitu ya. Jadi memang waktu pengerja pun sudah sering saya mengikuti pelayanan pelepasan bersama dengan kawan saya. Walaupun waktu itu saya bukan pemain utamanya, karena saya ada gembala gitu ya. Nah, ada gembala. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, memang kalau Bapak Ibu pengerja jemaat, kalau ada pelayanan baptisme di gereja, di pelayanan gembala saudara, boleh saudara ikuti. Hadirlah saudara di sana, menopang, melihat, supaya ketika diperhadapkan dengan orang yang kerasukan setan, tidak panik, tidak takut, tapi saudara berani, yaitu menghadapinya. Karena sudah dilihat, ada metode yang dilihat, ada gembala yang dilihat dalam pelayanan pelepasan. Nah, ketika saya sudah gembala, ini lebih banyak lagi yang kita kerjakan, ya. Jadi memang ya, begitu saya pengembalaan di sini di GP ya, maksud saya, pertama yang saya lepaskan itu ada marga Bandiana. Jadi kami kunjungan ke rumahnya, kemudian kita pelayanan pribadi, kasih firman gitu ya, penginjilan pribadi. Begitu saya kasih firman, dia sudah manifestasi. Yang hebatnya lagi, dia bersama dengan istrinya manifestasi, karena dua-duanya terikat. Berdua, suami istri terikat, ya kan? Yang masuk sendiri atau bersama? Ikut dengan istri. Oh iya. Ya, ikut dengan istri. Bayangkan bro, si suami yang kita doakan manifestasi, si istri juga manifestasi. Ini di satu kamar, ya, di satu kamar. Nah kemudian kita terus lanjutkan pelayanan ini. Dia muntah-muntah sampai kita ambil ember, ya kan? Kita ambil ember karena sangat banyak muntahnya. Ya. Kemudian setelah itu kita terus pelayanan pribadi, kita tanya dan sebagainya. Nah ternyata ilmu yang dia miliki itu dari Pontianak, karena dia merantau dari Pontianak, lama di sana, datang ke Batam, ya. Ada dari gurunya cincin. Jadi cincin ini pasti pakai, gitu Pak. Dia nggak pakai, punya isi. Jadi kalau dia pakai cincin ini, dia pengen terus mau bertinju aja, pengen meninju orang, karena panas. Nah, dia bilang seperti ini, kalau saya tinju orang Pak, itu bisa mundur 4-5 meter oleh karena kuatnya ilmu dari cincin itu. Kemudian muntah darah, itu dia bilang. Oh, orang-orang yang dipukulnya itu maksudnya? Orang yang dipukulnya muntah darah. Nah, tetapi kita doakan cincin ini, kita bakar cincin ini, kemudian kita lepaskan. Memang bro, tidak cukup satu malam itu. Ya, besoknya saya bawa dia ke gereja supaya dia leluasa. Kemudian suami istri kita lepaskan. Itu yang pertama. Ya, memang waktu itu saya baru mandiri lah dibilangnya. Kira-kira berapa tahun itu pembalaannya Pak? Itu tahun pertama. Tahun pertama, tahun kedua, kurang lebih segitulah ya. Kemudian ini saya bicara yang besar-besar, ya, yang betul-betul besar. Nah, bukan yang kecil, karena yang kecil yang hanya dia pegang ilmu dan sebagainya, banyak juga yang terbakar, ya. Nah, ada juga yaitu satu ibu, dia bisa dibilang dukun, bisa dibilang tukang guru dan sebagainya. Ini ibu ini jadi jemaat kita lepaskan dari jemaat, gitu ya. Nah, dia ilmunya itu ilmu Nyi Roro Kidul, Roh Ambalat. Kemudian dia punya ilmu lagi roh nenek moyang dan banyak lagi yang kita lepaskan, ya kan? Ini pertarungannya ini 1 hari tuntas, 1 kali pertemuan maksud saya, pelepasan tuntas karena dia udah niat, ya. Tapi sebelum dia kita lepaskan, dia udah sering mencoba saya karena coba ilmunya itu kepada Bapak. Iya. Waktu itu saya kunjungan ke rumah jemaat, dia di situ. Dia coba, maka dia penasaran. Kenapa ilmu saya yang sudah tinggi, ya, yang sudah di Roro Kidul, bahkan Roh Ambalat dan lain sebagainya, kenapa mental ke hamba Tuhan ini, ke
ke bapak ibu dia makin penasaran. Ini kesaksian pribadinya. Makin penasaran. Dia pasang lagi ilmunya. Dia mentas sama dia, ya kan? Kemudian dia bagaikan seperti dipanggang di atas api. Kepanasan betul. Saya di ruang tamu, dia nggak berani ada di ruang tamu, dia keluar. Ternyata dia di luar itu mencoba, karena dia kok asing nih bapak ini. Padahal dia tidak tahu bahwa kuasa darah Yesus belum dibungkus. Ya, kita lepaskan. Nah kemudian ada lagi yang baru-baru ini, yang kemarin Bapak pun ya, itu sebelum itu ya. Sebelum itu. Ada lagi yang kita lepaskan itu dari sana juga Ibu Mama Alpi. Ini 2 kali pertemuan lah. Pertama sudah lepas, terakhir masuk lagi. Nah ini roh nenek moyang yang sudah membuat perjanjian neneknya dengan bapaknya. Karena bapaknya juga dukun, mamanya dukun, neneknya juga dukun. Oh berarti bisa seperti itu Pak ya? Seandainya mungkin ada di atasnya gitu punya perjanjian seperti itu, bisa juga ya? Bisa ikatan seperti itu Pak. Bisa kerasukan, bisa punya ikatan seperti yang tadi Bapak bilang ya, dengan roh jahat. Maka itu hati-hati, mungkin ada bapak ibu saudara yang kita nggak tahu nih. Betul. Di atas atasnya kan. Makanya malam hari ini Pak, saya tergerak bukan hanya kita berbincang-bincang, tapi kita akan doakan dari sini Pak ya. Betul. Sebelum Bapak cerita ini, saya teringat supaya bapak ibu saudara boleh mengirimkan setiap mungkin ada keluarganya. Betul. Yang masih terus kerasukan atau mungkin terikat roh jahat, boleh kirimkan namanya saja ke sini Pak ya. Boleh. Kita sama-sama berdua kita sebutkan namanya di tempat ini. Boleh. Silakan. Nah, kemudian ini sudah perjanjian baru. Bapak si perempuan dengan neneknya dan dipersembahkan di gua. Iya. Kita pun nggak tahu di gua mana itu, ya kan? Nah, kita lepaskan. Kemudian yang terakhir itu ada roh Lucifer. Jadi roh Lucifer ini, bro, ini begitu hebatnya. Firman Tuhan ketika kita usir, firman Tuhan dia keluarkan. Dia berbuat, dia berbahasa roh. Bahasa rohnya itu seperti bahasa roh yang sering kita dengarkan hari ini, ya kan? Dia berbahasa roh, kemudian dia berbuat, dia bahkan dia bilang sama saya, Pak Gembala, saya tahu kau butuh tanah, karena kita betul-betul membutuhkan tanah gereja. 1.000 meter persegi, dia bilang sama saya, Pak Pendeta akan dapat lahan 1 hektar, ya kan? Bayangkan loh, bahkan akan Tuhan kirim lagi jemaah-jemaah. Nah, ini setan, roh Lucifer. Dia bernubuat, dia berbahasa roh, dia tahu apa yang dibutuhkan kita doakan dan sebagainya. Ini yang menyamar sebagai malaikat terang itu. Betul. Karena ada firmannya seperti itu. Betul. Nah, ini roh Lucifer. Ayo puji Tuhan. Ya, dengan tim kemudian saya undang juga kemarin itu hambanya, Abang Pendeta, ya kan? Iya. Kita undang. Kemudian kita lepaskan. Ini 3 minggu yang lalu. Oh ini 3 jam. Pertama kali saya dengan istri itu 2,5 jam di rumahnya. Satu kali keluar. Karena histeris, berteriak. Tapi puji Tuhan di daerah itu ada juga jemaat kita yang datang, simpatisan juga yang datang, berdoa juga. RT datang. Kenapa? Tapi puji Tuhan saudaraku. Ya lepas juga dia waktu itu. Tapi dia tidak mengisi dengan firman, datang lagi, ya. Akhirnya kita tuntaskan, ya. Itu baru-baru ini, yang maksud saya 3 minggu, roh Lucifer. Nah, itu langsung kita doakan. Nah, baru-baru ini, ya secara online kita pelepasannya. Ya, yang Bapak upload ya, yang saya upload. Artinya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa lewat online pun bisa pelepasan. Sudah kita buktikan. Yang pertama saya buktikan ketika pelayanan pelepasan di Duri, ya di Duri. Dan endingnya itu yang kita doakan, saya doakan yang boleh lihat di kita ada ya. Iya. Di warung pada lihat kita. Iya. Nah kemudian yang kedua yang kasih kesaksian kemarin bahwa dia mengucapkan terima kasih karena sudah kita lepaskan dari roh ketakutan. Ini luar biasa juga. Luar biasa apa? Mendengar musik aja ketakutan dia. Musik penyemusik, musik di handphone, musik di keyboard, musik aja dan ketakutan dia. Ketakutan yang berlebihan. Bahkan juga ada orang yang lain. Nah, ketika
saya doakan lewat by phone, ya kan? Dia sempolan, sakit kepala, dan lain sebagainya. Nah, bahkan dia sempat rasa curiga. Kenapa semakin setelah saya doakan Pak Pendeta ini, saya jadi tambah pusing, badan saya sakit. Tapi saya keluar lagi besoknya. Kemudian pas di situ, ya, yang menyaksikan acaranya mungkin dia kemarin dia kasih, yaitu apa namanya, dia kasih satu ucapan terima kasih. Ya, artinya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, bahwa lewat pelayanan online pun bisa terjadi musisya, bisa terjadi kelepasan, ya, bisa terjadi yaitu pelayanan pribadi, bisa bro. Nah, itu pengalaman saya baik secara online kelepasan maupun secara langsung. Ya, memang banyak hal yang Tuhan percayakan untuk kita lepaskan, tapi itulah yang saya sampaikan. Nanti kalau saya sampaikan semua, waktu kita nggak cukup. Iya. Nah, puji Tuhan kita sudah mendengar ini kesaksian pribadi dari Bapak Pendeta Penanggung Buta. Ya, banyak dari mulai Bapak ini masih bekerja, bahkan sampai membuka satu pelayanan. Di awal-awal pelayanan ada juga orang-orang yang dilepaskan, diusir daripada roh jahat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang masih bergabung bersama dengan kami di tempat ini, ya, bagi Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu boleh mengirimkan setiap pertanyaan, kami buka kembali seputar tentang pertanyaan pengusiran setan, atau mungkin Bapak Ibu Saudara punya kerabat keluarga yang hari-hari ini masih Bapak Ibu yang terikat dengan kuasa roh jahat. Kirimkan nama itu kepada kami, tuliskan di kolom komentar baik itu di YouTube dan juga Facebook, agar kami dari tempat ini menolak langsung mempraktikkan kuasa Tuhan itu pada malam hari. Karena dari pengalaman Pastor Muran tadi, ada orang-orang yang dilepaskan secara online juga, Pak, ya? Ada. Jadi kirimkan sekarang juga Bapak Ibu Saudara nama-nama itu sebelum kita berbicara untuk tips tentang bagaimana mengusir setan-setan. Nah, puji Tuhan, Pastor, kita tiba di pertanyaan yang terakhir. Iya. Bagikan tipsnya kepada Bapak Ibu Saudara di rumah, bagaimana cara mengusir setan daripada orang kerasukan itu, Pak? Iya. Jadi ini yang terakhir ya, dari pertanyaan. Iya. Ya. Tapi siapa tahu nanti juga berkembang boleh juga. Kalau Bapak Ibu Saudara tulis kalau minta pertanyaan, kita lanjut terus di bawah ya. Kalau enggak kita langsung berdoa. Iya. Nah, jadi tips mengusir setan dari orang yang kerasukan. Ketika tadi Bapak Ibu Saudara sudah memenuhi 3 syarat yang tadi, percaya total kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, kemudian bebas dari kuasa-kuasa kegelapan dan juga dari dosa-dosa, saya percaya Bapak Ibu Saudara akan bisa mengusir setan. Yang pertama, ketika ketemu dengan orang yang kerasukan, ya, atau mungkin ketika saudara berdoa ada yang manifestasi dan lain sebagainya. Yang pertama, jangan takut dan panik. Ini dulu tipsnya. Ya, Jangan takut dan panik. jangan takut dan panik. Ya kan? Harus yakin bahwa saya ini punya otoritas. Saya punya kuasa. Ya. Seringkali orang misalnya, kenapa tadi dia tidak berani mengusir? Karena dia takut. Bukan tidak punya kuasa misalnya, dia takut. Di samping belum pernah melihat dan tidak tahu betulnya, dia takut, kemudian dia panik. Ini bagaimana musuhnya ini? Bagaimana musuhnya? Maka rahasianya, jangan takut dan jangan panik. Itu yang pertama. Ketika berhadapan dengan seperti itu, Pak, ya. Ketika berhadapan dengan orang yang kesurupan dan kerasukan, apakah misalnya kita menjumpainya, atau misalnya ketika kita di perkumpulan ada yang manifestasi, ya kan? Pokoknya kita jangan takut dan panik, tapi kita harus tenang. Supaya apa? Supaya kita bisa mengendalikan. Kemudian kita harus ingat bahwa kita punya kuasa dan otoritas. Ini yang pertama. Ya, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, baik yang di Facebook, kemudian yang di YouTube, tips untuk mengusir setan dari orang yang kesurupan dan yang kerasukan. Yang kedua adalah kenali siapa lawan kita. Misalnya seperti ini, kita ajak dulu setan itu ngobrol. Siapa dia? Supaya kita tahu mengusirnya.
Karena kalau misalnya kita doakan segala setan misalnya, kan banyak di situ. Nah, maka kita ajak dia bicara, setan itu bisa dia bicara. Ya, Orang yang sudah bermanifestasi Pak ya. Karena bukan lagi misalnya saya katakanlah namanya sejonggol ya kan, dia kesurupan atau kerasukan. Misalnya yang datang roh nenek moyang. Ketika kita ajak si jonggol ini, ya kan, bicara, bukan lagi pribadi si jonggol itu, tapi pribadi setan itu, roh nenek moyangnya. Kita ajak dia, roh nenek moyang ini siapa? Kan punya nama. Nah, kemudian setan ini kan punya nama. Siapakah misalnya? Apakah tadi dari mana saya tahu bahwa itu roh hambalan, roh Nyi Kidul, roh Lucifer, roh nenek moyang yang sudah dipersembahkan oleh opungnya, bapaknya, berperjanjian. Dari mana saya tahu? Karena kita kenali, kita ajak bicara. Jadi kita harus tahu siapa yang menjadi lawan kita. Inilah yang terjadi di dalam, yaitu Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, ketika Yesus mau mengusir orang yang kerasukan, digerasa. Ya, ketika orang itu datang menyembah, ya, aku tahu kau anak Allah yang Maha Tinggi. Apa urusanmu dengan saya? Apa urusanmu dengan kami? Kemudian Yesus tanya, siapa namamu? Saya Legion. Karena kami banyak. Jadi kita harus kenali dulu siapa dia. Nah, kemudian langkah yang ketiga, ketika dalam pengusiran roh jahat ini, ketika kita berdoa, kita tidak boleh yaitu tutup mata. Misalnya, saya ini mengusir nih, ada yang kesurupan, saya tutup mata. Dalam nama Tuhan Yesus, saya usir setan-setan ini. Padahal yang kesurupan itu sudah pindah. Atau yang kesurupan itu jangan-jangan dia ngambil kayu atau apa di situ, kemudian kita dipukul. Ya kan? Kita harus buka mata. Bapak Ibu Saudara, kalau diperhadapkan dalam pengusiran setan, ini edukasinya, jangan pernah tutup mata. Karena kalau ada orang yang kerasukan itu manifestasi. Bisa dia lari, bisa dia pindah tempat, bisa dia mengambil kayu mobil kita, dan lain sebagainya. Maka kita harus buka mata ketika kita berdoa. Ya kan? Kemudian yang keempat, tips yang keempat dalam pengusiran roh jahat dari orang yang kerasukan, kita harus naikkan pujian penyembahan. Kita naikkan pujian penyembahan, kita naikkan kadang-kala sukacita, ya kan? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus dan sebagainya. Karena apa? Pujian penyembahan itu baik juga pujian sukacita punya kuasa manifestasi. Misalnya kayak gini, ketika saya pelepasan naikkan pujian penyembahan, orang yang kesurupan itu dia merasa kepanasan, berteriak panas, telinganya gitu, panas. Karena apa? Kita hadirkan hadirat Allah, kita hadirkan yaitu suasana surga ke tengah-tengah di mana kita pelayan pelepasan. Dan bahkan ada yang saya lepaskan dengan naikkan pujian penyembahan, lepas dia tanpa berdoa, Pak ya, hanya menyembah aja gitu. Iya. Lepas. Nah, kemudian ketika kita berdoa tadi dalam pengusiran itu, kita harus betul-betul ikat. Ya, saya ikat, saya patahkan, saya hancurkan kuasa-kuasa kegelapan, dan saya perintahkan keluar dalam nama Yesus. Itu kita harus ikat. Karena apa? Itu dikatakan di dalam kitab Lukas. Itu Alkitabiah Pak ya. Jadi yang saya sampaikan ini berdasarkan Alkitab dan juga pengalaman saya pribadi. Bukan misalnya ini menduplikat ya atau plagiat dari Google, kemudian dari orang lain, tapi ini pelayanan pribadi. Memang Bapak Ibu Saudara, kalau pelayanan pengalaman pribadi ini kadang-kadang berbeda-beda. Pengalaman Bapak dengan saya berbeda, pengalaman si hamba Tuhan yang lain dengan saya berbeda. Tapi yang saya bagikan ini adalah pengalaman saya pribadi
yang sudah yaitu Tuhan pakai metode itu, langkah-langkah itu, tips itu dalam pengusiran setan-setan. Dan juga ada ayat Alkitabnya, Pak ya. Dan juga ya, ada ayatnya. Pengalaman pribadi, tapi ada juga ayat Alkitab yang mendukung hal itu yang Bapak perbuat. Iya, memang kita berdasarkan kita. Karena kita memang diajari Alkitab. Kalau nggak dasar Alkitab, dukun namanya. Gini dia. Iya. Nah, kemudian memang ketika kita mengusir setan itu, kita mengusir setan dengan kuasa Allah, bukan dengan kuasa dukun, bukan dengan kuasa setan, ataupun dengan kuasa-kuasa yang lain. Hanya kuasa Tuhan. Saya baca dulu ayat ini ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-20. Ini supaya juga jemaat Tuhan bahwa metode kita ini adalah metode yang diajarkan oleh Alkitab, ya, berdasarkan Alkitab kemudian kita praktekkan dan Tuhan menolong kita. Ya, Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 dikatakan seperti ini. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa, dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ini memang konteksnya tentang yaitu bagaimana Yesus mengusir orang-orang yang kesurupan, tetapi ada ahli Taurat, orang-orang Farisi berkata bahwa Yesus itu mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kuasa setan. Maka Tuhan katakan bagaimana setan mengusir setan. Maka saya mau beritahu seperti ini Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara kita ini, bahwa tidak akan pernah bisa setan mengusir setan. Jadi kalau ada orang yang kesurupan, yang kerasukan, jangan pernah bawa ke dukun. Jangan pernah bawa ke paranormal. Paranormal dan dukun tidak akan bisa mengusir setan. Tetapi bawalah ke hamba Tuhan, bawalah ke pelayan Tuhan yang bisa mengusirnya dengan kuasa Allah. Jadi kalau dibawa orang yang kesurupan kepada dukun paranormal, itu bukan mengusir, tapi menjinakkan. Ya, karena apa? Bagaimana mungkin yaitu setan mengusir setan? Bagaimana mungkin yaitu roh Beelzebul mengusir setan? Karena mereka sama. Paling nanti datang lagi Pak ya. Datang lagi, ya kan? Maka harus diusir dengan kuasa Allah. Kemudian kerajaan Allah hadir di dalam kehidupan orang yang kita usir setan itu. Nah, ini bro, pengalaman pribadi saya yang saya bagi tipsnya dalam pengusiran setan-setan. Artinya metode-metode ini sudah saya praktekkan, ya puji Tuhan, berhasil, ditolong oleh Tuhan. Metode ini berdasarkan Alkitab, ya, dan juga berdasarkan pengalaman saya, ya, yang sudah beberapa kali pelayanan pelepasan, dan selalu Tuhan tolong setannya keluar dari orang yang kesurupan itu bro. Ya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar ya tipsnya dari Bapak Pendeta Munang Putra seperti yang sudah kami katakan dari awal. Bapak Ibu bukan hanya mendengar saja. Ketika sudah mendapatkan tips ini, kami berharap agar Bapak Ibu Saudara mempraktekkan kuasa itu di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing, di kehidupan Bapak Ibu Saudara masing-masing, agar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Nah, Pak, silakan untuk closing dengan sebuah statement. Mungkin ada peringatan kepada Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama berdoa di tempat ini. Saya percaya juga kuasa Tuhan pasti dinyatakan bagi Bapak Ibu. Mungkin ada keluarga mereka atau mungkin yang menyaksikan ini masih terikat. Kita doakan agar mereka mengalami kuasa Tuhan. Amin. Silakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, closing statement saya hari ini bahwa orang percaya diperlengkapi Tuhan dengan kuasa dan otoritas. Bangunlah hubunganmu yang intim dengan Tuhan, kemudian berani mengimplementasikan kuasa Tuhan ketika mengusir setan. Bapak Ibu pasti ditolong Tuhan. Kemudian pemirsa, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah bermain api, pergi ke dukun, pergi ke paranormal ketika mungkin engkau
punya usaha, tidak laris manis, kemudian ketika sakit penyakit mungkin tidak sembuh, atau mungkin ketika engkau susah punya anak, dapat anak, atau jodohmu susah datang, jangan pernah pergi ke dukun, tapi datanglah kepada Tuhan. Ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan akan menolong dan memberkati. Itu bro, proses dari saya. Puji Tuhan, mari kita sama-sama mendoakan Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Kalau dipindah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita berdoa. Haleluya. Bapak, saya berdoa Tuhan buat umat-umat-Mu yang menyaksikan acara ini. Acara talk show kami Jehovah Jireh Ministry Bapak dengan topik tips mengusir setan dari orang yang kerasukan ataupun yang kesurupan. Saya berdoa Bapak Surgawi dari tempat ini, oleh belur-belur darah Yesus ya Tuhan, segala orang yang terikat dilepaskan darah Yesus dengan kuasa darah Yesus. Bapak, jika ada di antara mereka Bapak yang terlibat dengan abortisme, yang terlibat dengan kuasa-kuasa kedukunan, kuasa-kuasa nenek moyang, saya berdoa, saya mempatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka menerima kelepasan, menerima kemerdekaan dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan tolong sembuhkan Bapak. Bapak yang belum punya anak, Tuhan berikan anak ke surgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Kau memberkati Tuhan. Bapak juga Tuhan yang melindungi Bapak surgawi kesembuhan musisyan. Oh, ketika mereka sakit, Tuhan akan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, saya berdoa Tuhan, diberkati Tuhan usaha pekerjaan Tuhan. Tuhan doa berhasil Bapak. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong mereka yang butuh jodoh, Tuhan berikan jodoh Bapak. Saya percaya Tuhan, Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tuhan, sekali lagi saya berdoa, dimanapun Bapak surgawi, umat-umat-Mu yang menyaksikan acara ini Bapak, biarlah mereka diberkati oleh Tuhan, nikahnya diberkati, oh imannya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa kepada Tuhan, biarlah seluruh umat Bapak diberkati Tuhan, diberkati kami Bapak surgawi, terpujilah Engkau. Bahkan juga Tuhan umat-Mu yang mungkin Bapak menonton ulangannya Bapak surgawi, rekodnya, Tuhan juga memberkati mereka. Yang lain Tuhan, Tuhan memberkati Bapak, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah banyak Bapak surgawi, oh yang mengerti tentang tips mengusir setan dari orang yang kesurupan maupun kerasukan Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Haleluya. Diberkati Jehovah Jireh Ministry Bapak, diberkati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak ya buat tipsnya yang sudah Bapak berikan bagi kami dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah setia bersama dengan kami baik dari YouTube dan juga Facebook. Kami ucapkan selamat mempraktikkan kuasa Tuhan Pak ya. Amin. Sudah dibagikan dan kami rindu agar setiap kesaksian Bapak Ibu Saudara nantinya boleh dikirimkan kepada kami. Jadi ada Bapak Ibu Saudara sudah mempraktikkan kuasa Tuhan. Kami menunggu setiap kesaksian itu. Agar apa? Agar setiap Bapak Ibu yang mungkin belum punya pengalaman seperti Bapak Ibu, ketika kami bagikan pengalaman Bapak Ibu, mereka dibangkitkan dari segi iman Pak ya. Nah puji Tuhan, kita akan berjumpa di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.